Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran dengan judul peristiwa besar di akhir zaman. Peristiwa besar di akhir zaman. Saya harap saudara mempersiapkan akal budi karena pengajaran ini harus diterima dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka, dan konsentrasi akan firman Tuhan. Saudara, Alkitab berkata bahwa Kristus akan datang kembali. Itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi kapan kita tidak tahu. Alkitab berkata hanya Bapa Sorgawi saja yang tahu tentang hal itu. Makanya kita tidak boleh jadi orang Kristen yang sok tahu, mengukur-ngukur, mereka-reka kapan Tuhan datang. Kita tidak boleh jadi tim perencana kedatangan Tuhan, tapi kita harus menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, maka kita harus mempersiapkan diri. Tetapi kita harus mengetahui tanda-tanda zaman dan berjaga-jaga. Nah, Alkitab memberikan banyak tanda akhir zaman, antara lain penyesatan, Mesias palsu itu akan muncul di seluruh dunia. Melalui sosial media sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang asing, yang aneh. Makanya kita harus bertekun di dalam kebenaran firman. Yang kedua, tanda akhir zaman adalah penyakit menular. Lukas 21 ayat 11 berkata akan ada penyakit sampar. Sakit sampar itu penyakit menular. Nah, kita baru saja keluar dari pandemi COVID-19 dan dunia mengalami dampak yang luar biasa. Begitu banyak orang mati. Tapi apakah ada jaminan bahwa penyakit menular itu tidak akan muncul lagi? Bisa saja hal itu terjadi, walaupun kita perlu berdoa supaya hal itu tidak muncul lagi. Lalu yang ketiga adalah perang, gempa bumi, dan kelaparan. Matius 24 ayat 6-7 menunjukkan bahwa peperangan merupakan tanda akhir zaman. Dikatakan demikian, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, perang yang terjadi antara Hamas dan Israel ini juga merupakan bagian dari tanda akhir zaman. Tadi pagi saya khotbah tentang bersiaga di akhir zaman. Saudara perlu dengarkan di YouTube supaya saudara dapat gambaran yang lebih jelas. Dan saya jelaskan pada ibadah dua ini hal-hal yang berikutnya. Lalu kemudian aniaya dan murtad itu juga akan dialami oleh banyak orang Kristen yang tidak lahir baru, tidak sungguh-sungguh, karena roh Yudas Iskariot akan merajalela kemana-mana. Dan kabar baiknya adalah Injil Kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Nah, Yesus akan datang, tapi kedatangannya itu akan terdiri dari dua tahap yang berbeda. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab dan tidak membedakan dua tahapan ini, maka kita akan kelihatannya bingung. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus kan di sorga. Dia bilang akan menjemput kita yang ada di bumi, lalu membawa kita ke tempatnya. Berarti yang di bumi akan diangkat ke sorga. Tapi kalau kita baca Yudas 1 ayat 14 dikatakan juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kalau Tuhan datang dari sorga dengan beribu-ribu orang kudusnya, berarti orang kudusnya harus diangkat naik dulu, baru kemudian bisa turun bersama, bukan? Nah, Matius 24 juga mencatat bahwa dia akan datang seperti pencuri, tiba-tiba,
tidak ada yang tahu. Tapi Wahyu 1 ayat 7 berkata bahwa dia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Berarti tidak tersembunyi, semua orang akan melihat hal tersebut. Dari sini kita bisa membagi dua tahap kedatangan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan akan datang di awan-awan untuk mengangkat orang percaya. Itulah yang disebut sebagai rapture, pengangkatan orang percaya, pengangkatan gereja. Dalam bahasa Yunaninya adalah harpazo. Dan pengangkatan ke awan-awan itu akan terjadi tiba-tiba seperti pencuri yang tidak kasih tahu kapan dia akan datang, mengejutkan orang. Dan ini terjadi ketika dunia sedang mengalami suasana aman damai. Artinya saudara lagi kerja, saudara lagi ada di toko, saudara lagi berjual beli seperti biasa, tiba-tiba pengangkatan itu terjadi. Baru setelah kurun waktu tertentu, maka dia akan menjejakkan kaki di bumi. Jadi pertama Yesus datang di awan-awan, tidak turun ke bumi. Orang percaya yang akan diangkat ketemu di awan-awan, lalu diangkat masuk ke sorga. Tapi setelah kurun waktu tertentu, Yesus dan orang kudusnya yang sudah diangkat di awan-awan akan turun ke bumi ini, menjejakkan kaki di dunia. Itu disebut parousia dalam bahasa Yunaninya. Semua orang akan melihatnya. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun dan mengakhiri masa antikristus untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Jadi peristiwa yang paling dekat dengan kita itu bukan kiamat, bukan kerajaan 1000 tahun, bukan pembagian sorga dan neraka. Yang paling dekat adalah pengangkatan. Sekarang saya akan jelaskan soal pengangkatan. Apa yang akan terjadi? 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari baca bersama 2-3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Penghulu malaikat adalah Mikael, dan mungkin dia berseru, Tuhan datang. Lalu dikatakan, sangkakala Allah akan berbunyi, tut, seperti bunyi shofar. Sebab kalau sangkakala dari Hollywood bunyinya lain. Tetet tetet, terererereret. Itu sangkakala Hollywood. Sangkakala Indonesia lain lagi. Terererereret, terererereret. Tapi yang datang bukan Tuhan Yesus, si unyil datang, saudara-saudara. Nah, jadi sangkakala berbunyi, tut, Yesus turun dari sorga. Lalu waktu Yesus turun, tidak mendarat di bumi, di awan-awan. Yang pertama, orang mati dalam Kristus akan bangkit. Jadi kalau saudara punya orang tua, punya keluarga yang mati dalam iman, maka kuburnya akan terbelah. Orang yang mati dalam iman akan bangkit. Itu sebabnya walaupun kita berduka ketika ada yang meninggal, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Gak lama lagi Tuhan datang, kubur akan terbelah, orang mati dalam Kristus dibangkitkan. Lalu yang kedua, orang yang percaya, yang masih hidup akan diubahkan mengenakan tubuh kemuliaan. Kalau orang mati diberi tubuh kebangkitan, orang hidup diberi tubuh kemuliaan. Sama sebetulnya tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh seperti yang dimiliki Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Bisa pindah cepat, tidak terhambat oleh tembok. Waktu murid-murid sedang berhimpun dalam pintu yang terkunci, tiba-tiba jelek Yesus datang di tengah mereka. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul. Bisa makan, tapi tidak harus makan. Itulah sifat dari tubuh kemuliaan.
Karena waktu diangkat ke sorga, kita nggak bisa pakai darah dan daging ini. Nggak bisa, saudara-saudara. Ada yang tanya saya berapa hari yang lalu, Pak, kalau ginjal saya sudah diangkat satu, nanti di sorga, saya ginjalnya satu atau dua. Saya bilang, kita nggak pakai jantung sekarang, ginjal sekarang, karena semua akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi bukan tubuh ini yang kita akan bawa. Nah, jadi orang yang mati dalam Kristus yang dibangkitkan, dan orang yang masih hidup, kalau saudara dan saya masih hidup pada waktu Yesus datang, kita nggak akan pernah mati, saudara. Kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Dan mungkin di sana kita akan nyanyi satu lagu lama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Bisa lagu itu? Nggak bisa. Mesti belajar. Begitu naik nggak bisa lagu, diturunin, saudara-saudara. Hati-hati. Makanya belajar dulu lagunya. Lalu karena hal itu akan tiba-tiba terjadi, lagi kebaktian begini nih, tiba-tiba sebagian diangkat, sebagian ditinggalkan. Orang yang diangkat tiba-tiba lenyap saja. Bajunya, sepatunya ketinggalan, mobil di bawah, nggak ada lagi pemiliknya karena sudah diambil. Ambil, begitu saudara. Karena apa? Sebagian diangkat, sebagian akan ditinggalkan. Makanya kita harus berjaga-jaga agar diangkat tidak ditinggalkan. Karena yang diangkat dibawa ke sorga, yang ditinggalkan disiksa oleh antikristus yang akan memerintah 7 tahun menurut Daniel 9 ayat 27. Makanya saudara dan saya sungguh-sungguh harus berdoa, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Aku jadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Lahir barukan saya, sebab hanya orang yang lahir baru yang ada Roh Kudus dalam hatinya akan diangkat oleh Tuhan. Kalau malam ini engkau datang, angkatlah saya, supaya di tempat di mana engkau berada, aku pun berada. Kalau ditinggalkan, dianiaya antikris. Tapi kalau diangkat bersama dengan Kristus, siapa yang mau diangkat? Haleluya. Siapa yang mau ditinggalkan? Yang nggak angkat tangan agak ragu-ragu ini, saudara. Biar kita doa, minta diangkat oleh Tuhan. Jadi begini ya, satu kali orang-orang Kristen yang lahir baru, bukan Kristen sekedar ke gereja, lahir baru, ada Roh Kudus dalam dirinya, itu akan diangkat oleh Tuhan. Dan nggak mungkin Tuhan salah ngangkat. Saya kasih contoh, kalau orang lahir baru itu katakan seperti di dalam hatinya itu ada logam, ada besi. Ini contoh. Lalu ketika ada magnet besar, besi sembrani besar, zut, datang di atas, maka yang ada logamnya zut, akan naik, kena ke besi besar itu. Kalau nggak ada logamnya di dalam hati, nggak ada besinya, dia nggak akan terangkat. Nah, ini ilustrasi bahwa bahwa magnet besar itu seperti Tuhan Yesus, dan orang-orang yang ada logam, ada besi dalam hatinya, itu adalah Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang. Jadi orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya pasti akan diangkat. Yang nggak ada, walaupun dia Kristen ke gereja, nggak akan diangkat. Karena pembedanya adalah kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kalau saudara bangun pagi, lalu setel TV, lalu berita Metro TV, TV One, yang lain bilang, tadi malam ada peristiwa yang mengejutkan, jutaan orang Kristen di seluruh dunia hilang. Kami masih berusaha mencari tahu kemana mereka hilangnya, karena yang tersisa hanya pakaiannya, bajunya, celananya, sepatunya. Beberapa komentator mulai muncul, kelihatannya kita sedang diserbu makhluk asing dari luar angkasa, aliens atau UFO. Jangan percaya, itu bukan aliens atau UFO, tapi itu adalah pengangkatan yang terjadi bagi orang yang lahir baru. Tapi masalahnya kalau Minggu pagi atau Senin pagi atau hari apapun saudara buka TV dan masih bisa dengar pengumuman seperti itu, ketahuilah engkau ditinggalkan, saudara. Engkau tidak diangkat.
Makanya lebih baik kita mempersiapkan diri supaya waktu pengangkatan itu tiba, kita bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, waktu pengangkatan itu kapan? Nah, ini ada 4 penafsiran yang berbeda. Saya jelaskan cepat saja. Yang pertama adalah sebelum masa antikristus, disebut pre-tribulasi. Tribulasi itu kesusahan. Sebelum masa kesusahan, maka orang percaya akan diangkat karena tidak akan ketemu antikris. Ada ayat yang tampaknya menguatkan pandangan pertama ini. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8 dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Maksudnya roh antikris sudah ada di mana-mana. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka, maksudnya si antikris, baru akan menyatakan diri, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi roh antikris sudah mulai merajalela, tapi masih ada yang menahan. Kalau yang menahan ini disingkirkan, baru antikris akan klimaks memimpin dunia ini. Siapa yang menahan yang harus disingkirkan? Orang percaya, gereja Tuhan. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Garam itu fungsinya mencegah pembusukan. Pembusukan dosa maksimal tidak bisa terjadi ketika kita masih ada di bumi, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita adalah terang dunia. Gelap tidak bisa mencapai klimaksnya selama kita masih ada di bumi. Tapi ketika kita disingkirkan, dalam arti diangkat ke sorga, maka si antikris baru menyatakan diri. Jadi tampaknya ada ayat yang menguatkan tafsiran ini. Lalu yang kedua, ada yang berpikir bahwa pengangkatan akan terjadi di tengah masa aniaya setelah antikristus memerintah 3,5 tahun, disebut mid-tribulation. Karena di dalam Daniel 9 ayat 27, nanti si antikris itu akan memerintah 7 tahun, 1 kali 7 masa. Tapi di pertengahan 7 masa, artinya 3,5 tahun, dia akan menganiaya hebat orang yang tidak mau menyembah dia sebagai Allah. Nah, pada waktu itu menurut pandangan kedua, pengangkatan baru terjadi. Jadi kita masuk dulu masa antikris, tapi ketika sudah mulai galak-galaknya, maka kita diangkat. Kenapa ada pandangan semacam ini? Karena 1 Korintus 15 ayat 51 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu, kapan? Bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kapan kita diubah? Dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan. Ketika bunyi nafiri, terjemahan lain, bunyi sangkakala, trompet terakhir berbunyi. Nah, saudara perlu tahu, dalam kitab Wahyu, hukuman Allah akan menimpa orang tidak percaya dalam bentuk atau dalam istilah 7 materai, 7 sangkakala atau nafiri, dan 7 cawan. Makanya yang percaya penganiayaan di tengah itu atau pengangkatan di tengah itu bilang gak mungkin di awal, karena materai 1 sampai 7-nya belum dibuka. Gak mungkin di awal karena sangkakala 1 ke 6-nya belum ditiup. Kalau sangkakala yang ke-7 dibunyikan, baru kita akan diubah dalam sekejap mata. Karena ini adalah bunyi nafiri yang terakhir. Dan gak mungkin di akhir, karena setelah diangkat baru 7 cawan murka Allah, yaitu berupa hukuman yang sangat dahsyat. Ya, mungkin 2/3 lebih dari penduduk dunia akan mati pada waktu itu. Itu cawan terakhir. Maka ada orang percaya pengangkatan di tengah. Ada juga yang berkata bahwa pengangkatan orang percaya akan terjadi di akhir masa antikristus, disebut post-tribulation. Nah, pandangan ini karena tidak percaya bahwa kedatangan Tuhan itu 2 tahap. Hanya sekali saja Yesus datang. Maksudnya begini, waktu Yesus pertama datang di awan-awan, kita langsung diangkat ke atas. Tapi nggak lama
ya beberapa saat saja, langsung turun ke bumi. Langsung turun ke bumi. Jadi ilustrasinya, kalau kita kedatangan tamu agung dari luar negeri, kita ada di dalam rumah, begitu mobil berbunyi, teret, tamu datang, kita keluar rumah, bahkan ke pinggir jalan, menyambut tamu agung itu. Dan setelah ngobrol sebentar, ayo masuk-masuk, kita juga membawa dia masuk. Jadi naik sebentar, turun lagi, karena kita menyambut Tuhan di awan-awan lalu turun lagi. Ini adalah pandangan post tribulasi. Berarti selama 7 tahun ketika antikris memerintah, kita akan berada pada masa aniaya itu. Saudara-saudara, saudara milihnya yang mana? Kalau bisa milih, sebelum, di tengah, atau di akhir? Siapa yang mau sebelum? Siapa mau di tengah? Siapa mau di akhir? Siapa tidak mau diangkat? Kalau boleh di depan, kalau boleh. Tapi tampaknya Alkitab memberikan ayat-ayat yang kelihatannya mendukung 1, mendukung 2, mendukung 3. Karena apa? Rupanya Tuhan ingin kita tidak ngitung-ngitung kapan Tuhan datang. Tapi kita yang paling penting siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Amin saudara. Siapa yang mau siap sedia menyambut kedatangan Tuhan? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mau sebelum, di tengah, di akhir, kita harus siap sedia. Mudah-mudahan di depan. Karena ada ayat juga yang berkata, kita tidak ditetapkan untuk mengalami murka Allah. Dan itu berarti sebelum murka datang, 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, kita sudah diangkat. Berdoalah supaya kamu luput dari hari yang jahat itu, dari kesusahan yang akan terjadi pada akhir zaman. Luput artinya tidak masuk. Yang penting pengangkatan ini akan terjadi. Nah sekarang, orang diangkat itu tujuannya apa? Ada 2. Pertama, yang diangkat atau orang yang lahir baru, yang ketemu Yesus di awan-awan, diajak ke sorga, akan masuk ke tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10, bahasa Yunaninya bema. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya kita setiap orang memperoleh apa yang patut terimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah saudara, tahta pengadilan Kristus atau bema ini adalah penghakiman bagi orang percaya. Yang diangkat itu nggak ada orang non-Kristen yang tidak lahir baru. Yang diangkat itu kan semua orang yang lahir baru, yang ada Roh Kudus dalam dirinya. Berarti mereka adalah orang-orang yang pasti selamat. Jadi orang yang pasti selamat, orang percaya, anak Tuhan, akan dihakimi. Karena perbuatan kita dan motivasi hati kita akan diuji. Perbuatannya baik, kasih uang kepada orang miskin. Motivasinya ingin dipuji orang, maka dicoret, nggak dapat pahala dari Tuhan. Karena bukan hanya perbuatan luar, tapi motivasi hati diuji oleh Tuhan. Nah perhatikan, ini bukan pengadilan untuk mengadili dosa dan menentukan manusia pergi ke neraka atau ke sorga. Ini tidak berkaitan dengan keselamatan. Karena yang diangkat semuanya pasti selamat. Kalau begitu buat apa diadili? Untuk menentukan pahala. Apakah kita mendapatkan pahala, upah, reward, Alkitab menyebut juga dengan istilah mahkota, ataukah kita tidak mendapatkan pahala? Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan, tapi pahala ditentukan dari perbuatan iman setelah kita selamat. Coba lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 12-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi ada orang yang membangun imannya di atas dasar, ya, membangun iman dengan dasar Kristus, tapi di atasnya itu murni emas, perak, batu permata, atau yang motivasi rendah, kayu, rumput kering, jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat apa? Upah, pahala, reward, mahkota. Jika
ketika pekerjaannya terbakar, artinya tidak tahan uji, dia melayani, motivasinya cari duit, cari nama, cari pengaruh, cari kedudukan, dia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Orang yang udah percaya Yesus, walaupun melayani, motivasinya kurang lurus, terbakar semuanya, tapi dianya sendiri masih diselamatkan. Ini kalau bukan anugerah nggak mungkin. Makanya saya tadi tulis, keselamatan adalah anugerah Tuhan, pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Tapi pahala di sorga ditentukan dari perbuatan iman kita setelah selamat. Makanya kalau saudara sudah bertobat, percaya kepada Yesus, yang kita rindukan itu selain keselamatan yang adalah anugerah, pahala. Kadang yang membedakan kita dengan yang lain orang percaya di sorga bukan keselamatannya, tapi pahalanya. Ambil contoh begini, penjahat di sebelah salib Yesus, mungkin beberapa jam sebelum dia mati, dia percaya kepada Yesus. Masuk sorga enggak? Ingatlah aku ketika engkau menjadi raja. Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti kan dijamin masuk sorga. Sempat dibaptis, sempat pelayanan, jadi singer, choir, usher, nggak sempat. Dibaptis saja nggak sempat. Masuk sorga nggak? Sorga. Kan itu pemberian Tuhan. Bagaimana dengan Paulus yang setelah bertobat, melayani, menulis hampir setengah kitab perjanjian baru, menanam gereja di berbagai tempat, mati syahid tetap mempertahankan iman. Dia bukan cuma keselamatan yang dia terima, tapi dia mendapatkan pahala di sorga. Nah ini yang kita harus lakukan. Jadi orang Kristen yang nggak mau pelayanan atau apa, ya yang penting sorga, anugerah Tuhan, cukup buat dia. Tapi kita juga mau menerima pahala. Karena itu akan memberikan kemampuan kuasa untuk kita memerintah bersama dengan Kristus. Bukan rakyat biasa, memerintah bersama dengan Kristus Yesus. Makanya sekali lagi, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tapi pahala, reward, upah, mahkota itu adalah bagi orang yang setelah selamat melakukan perbuatan baik, melayani Tuhan dengan tulus, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Yang membedakannya adalah pahala. Semoga Tuhan memberikan kepada kita pahala abadi di dalam kemuliaannya yang kekal. Amin saudara. Mahkota kemuliaan yang tidak akan layu, mahkota kehidupan, dan berbagai mahkota yang lain. Nah setelah pembagian pahala, bagian berikutnya orang yang diangkat itu akan masuk dalam pesta kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6-9. Ini sebuah istilah. Pesta kawin anak domba adalah pernikahan Kristus dan jemaatnya di sorga. Dan ini menunjukkan persekutuan yang intim antara Kristus dan jemaatnya yang tidak mungkin terpisahkan lagi. Pakaian yang dikenakan untuk orang yang masuk dalam pesta kawin anak domba adalah kain lenan halus yang putih bersih, yang bicara soal kekudusan. Orang yang hidup benar akan bersama Allah selamanya. Jadi begini, kalau kita diangkat oleh Tuhan pada waktu Yesus datang di awan-awan, kita masuk ke sorga. Lalu di sorga akan ada pengadilan Kristus, Bema, untuk membagi pahala. Setelah masing-masing menerima pembagian pahala itu, kita masuk pesta kawin anak domba. Suasana sukacita, pesta rohani, bukan pesta ayam goreng, nasi goreng, mie goreng, tapi pesta rohani di mana ada kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan itu menandakan kita nggak akan berpisah lagi dengan Kristus. Saudara perhatikan, Kristus kepala gereja, kita adalah anggota tubuhnya. Sekarang Kristus di mana? Sorga. Kita di mana? Di bumi, masih terpisah, mengalami aniaya. Ada banyak gereja dirusak, ditutup, dihancurkan, dibakar. Tapi waktu kita diangkat, kita bareng sama Kristus. Kalau kemudian Kristus akan datang menjejakkan kaki di bumi, itu bareng-bareng disertai oleh kita orang percaya yang sudah diangkat. Bareng ke bumi. Lalu kemudian masuk kerajaan 1000 tahun, kita memerintah bersama dengan Kristus. Nggak akan terpisahkan.
Lalu kemudian kiamat terjadi, langit dan bumi lama sekarang ini lenyap, diganti dengan langit dan bumi baru. Kita akan sama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah pengalaman sukacita. Saya berharap Tuhan membukakan mata rohani kita, karena khotbah begini jarang disampaikan, jarang dimengerti. Orang yang nggak percaya Yesus nggak akan dengar khotbah model begini, saudara. Tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah memberitahu di depan apa yang akan kita alami. 90% nubuatan Alkitab dalam perjanjian lama dan sebagainya sudah digenapi, hanya kurang dari 10% yang belum terjadi. Banyak ada di kitab Wahyu dan pasti akan terjadi. Berbahagialah saudara yang disingkapkan rahasia kebenaran peristiwa-peristiwa besar pada akhir zaman. Jadi yang diangkat akan mengalami dua hal. Bema, pengadilan Kristus. Kedua, pesta kawin anak domba. Masalahnya, kalau saudara ditinggalkan, apa yang terjadi? Nah, orang yang ditinggalkan akan masuk masa aniaya antikristus. Wahyu pasal 13. Antikristus menurut Alkitab adalah penguasa dunia yang kejam. Dan ini adalah maksa siksaan terhebat yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi dalam sejarah umat manusia. Karena murka Allah juga akan dicurahkan kepada orang tidak percaya. Jadi bukan hanya karena antikris yang menyiksa, tapi murka Allah juga ditimpakan kepada orang-orang berdosa. Nah, pemerintahan antikris itu menurut Daniel 9 ayat 27, 7 tahun. Terbagi dalam 2 tahapan, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Apa yang akan terjadi? Ada banyak hal, tapi saya ambil beberapa intisarinya. Antikris akan muncul, mengadakan perjanjian 7 tahun damai dengan Israel, dan pada waktu itu bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali. Saudara tahu di tempat bait suci yang rencananya dibangun oleh orang Yahudi, berdiri Masjid Al-Aqsa. Masjid Dome of the Rock, sebelahnya Al-Aqsa. Ini Dome of the Rock, Masjid Kubah Emas, ini Masjid Kubah Hitam. Kalau salah satu dibongkar diganti menjadi kuilnya, bait sucinya Yahudi, waduh, ini perang dunia ketiga bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, tapi menurut Alkitab bait suci itu akan dibangun kembali karena yang membackup adalah antikris. Dan saudara-saudara, orang Yahudi itu percaya bahwa kalau antikris kalau Mesias datang, juru selamat datang, karena mereka nggak percaya Yesus juru selamat ya. Mesias belum datang. Mesias kalau datang, cirinya apa? Dia akan membangun bait suci. Jadi siapapun yang bisa membangun bait suci di Yerusalem akan disembah sebagai Mesias, juru selamat. Celakanya kata Alkitab, yang akan bangun itu antikris. Jadi saudara tahu kesesatan yang akan dialami oleh orang Yahudi. Mereka menantikan Mesias, dan yang diterima oleh mereka adalah antikristus. Dan mereka akan disiksa luar biasa oleh si antikris di kemudian hari. Gereja dunia akan kompromi dengan antikristus. Jadi mayoritas gereja legal akan setuju dengan antikris. Israel akan diserbu oleh Gog dari sebelah utara, Yeskiel 38, Yeskiel 39. Jadi ini perang Hamas sama Israel perlu diwaspadai, karena Rusia kalau sudah ikut nyerang Israel dan sebagainya, itu mulai masuk perang dunia, saudara, yang akan berlanjut dengan perang Harmagedon. Makanya kita perlu berdoa, Tuhan kalau boleh perang dunia ketiga belum terjadi, supaya kami masih bisa memberitakan Injil. Jangan doanya, Tuhan jangan terjadi dulu, gua belum kawin. Oh, kurang bagus itu alasannya, saudara-saudara. Tapi kita mau mengalami masa di mana kita bisa memberitakan Injil. Akan ada pertobatan dan penginjilan kepada 144.000 orang Yahudi. Bangsa Israel itu keras kepala. Yang Kristen di sana itu sangat dikit, saudara. Agamanya Yudaisme, bukan Kristen. Cuma di Indonesia aja kadang orang pikir bahwa Israel itu Kristen. Enggak. Agamanya itu Yudaisme. Yang Kristen itu sedikit. Saya rasa orang Arab Islam yang tinggal di Israel lebih banyak jumlahnya daripada orang Yahudi yang jadi Kristen.
Nah, tetapi Alkitab bilang nanti pada waktu dihajar oleh Tuhan, kalau nggak bisa diajar kan dihajar. Bangsa Tegar Tengkuk ini harus dihajar dulu baru bertobat. Maka akan bertobat 144.000 orang. 12 suku Israel masing-masing 12.000. Artinya semua yang telah dipilih oleh Allah ditetapkan untuk menjadi anaknya akan diselamatkan. Saudara bisa bayangkan, 12 Yahudi Rasul Yesus itu menggoncangkan seluruh dunia. 12 murid Yesus. Ini 144.000 Yahudi. 12 kali 12.000 dari suku Israel itu bertobat. Jadi akan ada penginjilan juga pada masa antikris. Tapi orang harus mati, disembelih kalau dia mau mempertahankan imannya. Karena pada tahap kedua antikris memerintah, 3,5 tahun berikutnya, antikris akan membatalkan perjanjian dengan Israel. Gereja dunia yang kompromi itu akan dihancurkan oleh antikris. Antikristus akan minta disembah sebagai Allah. Dan tentu orang Yahudi tidak mau, makanya mereka dianiaya. Tanda 666 akan dipasang di dahi dan juga di tangan orang untuk bisa berjual beli. Orang-orang percaya akan martir, mati syahid. Akan muncul pelayanan 2 saksi Allah. Orang yang punya kuasa seperti Musa dan Elia. Satu bisa mengubah air menjadi darah, satu lagi bisa menurunkan api dari langit. Dia akan melawan si antikris, tapi antikris akan membunuh dia, menggeletakkan mayatnya 3,5 hari ada di Yerusalem. Tapi setelah itu keduanya dibangkitkan oleh Tuhan dan diangkat naik ke sorga. Mulailah terjadi perang Harmagedon, perang terakhir di dunia. Lalu Kristus akan datang kembali. Antikris akan dimasukkan ke neraka bersama nabi palsunya. Lalu bangsa-bangsa yang memerangi Yerusalem akan dibunuh. Tapi yang tidak menyembah antikristus dan mendukung Israel boleh masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kita berdoa supaya Indonesia masih bisa diselamatkan. Karena bangsa yang memusuhi, memerangi Yerusalem akan dibunuh. Tapi yang tidak menyembah antikris dan mendukung Israel boleh masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Lalu apa itu kerajaan 1000 tahun damai? Waktu Yesus datang mendarat di Bukit Zaitun bersama dengan orang kudusnya, dia membunuh antikris. Lalu tujuan utamanya apa? Mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan milenium. Wahyu 20 ayat 1-6 saya tidak bacakan karena waktu yang terbatas. Tapi intinya Kristus akan memerintah di bumi. Ibu kotanya di Yerusalem, di Palestina sekarang. Iblis akan dirantai di jurang maut, gak bisa menggoda manusia pada masa kerajaan 1000 tahun. Binatang dan tumbuhan akan seperti di Eden, di Taman Eden. Domba akan bermain dengan serigala. Bayi akan bermain di samping sarang ular kobra, kata Alkitab. Jadi artinya tidak ada lagi yang saling membinasakan, semuanya aman. Tidak ada bencana alam, semua subur, gemah, ripah, loh jinawi akan terjadi waktu Yesus menjadi raja di bumi. Tidak ada penyakit kecuali orang yang berdosa. Itu masih ada hukuman Tuhan. Jadi bayangkan ya, walaupun setan sudah diikat, nggak bisa goda manusia, manusia masih berdosa. Karena apa? Sifat hawa nafsu daging yang ada. Nggak ada yang goda pun dia goda-goda dirinya sendiri, saudara. Dia nggak taat sama Tuhan. Makanya kelahiran baru itu perlu. Bahkan ketika dalam kerajaan 1000 tahun. Saya bacakan Zakaria 14 ayat 17-18. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. 18. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan diturunkan tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi nanti saudara-saudara, waktu Yesus memerintah di Yerusalem, tiap tahun waktu hari raya Pondok Daun, the Feast of Tabernacle, itu kira-kira bulan September atau Oktober setiap bulan, setiap tahun, bangsa-bangsa harus kirim kontingennya ke Yerusalem. Kalau ada yang nggak kirim, nggak turun hujan.
tulah seperti yang ditimpakan kepada orang Mesir akan ditimpakan kepada mereka. Karena raja di atas segala raja adalah Yesus yang memerintah di Yerusalem. Kristus memerintah dengan tongkat besi. Kalau ada dosa akan langsung dihukum dan akan ada kebenaran di kerajaan 1000 tahun. Selanjutnya kita melihat ada dua macam manusia yang tinggal pada masa kerajaan milenium atau 1000 tahun. Yang memerintah adalah orang yang sudah diangkat ke sorga, mengenakan tubuh kemuliaan. Dia tidak bisa berdosa lagi. Tetapi yang diperintah sisa Israel, orang yang tidak pro kepada antikris, itu masih bisa masuk. Yang diperintah manusia dengan tubuh biasa bisa berdosa. Mereka adalah sisa Israel dan bangsa lain yang tidak menyembah antikris. Keadaan orang yang diperintah, ada perkawinan dan kelahiran. Yang memerintah pakai tubuh kemuliaan sudah hidup seperti malaikat di sorga, tidak kawin mengawinkan. Usia mereka panjang, bahkan yang berumur hanya 100 tahun dianggap kena kutuk. Yesaya 65 ayat 20. Aduh, tetangga saya kemarin meninggal. Umur berapa? 100 tahun. Hah? 100 sudah mati? Aduh, muda banget ya, udah mati. Karena waktu saudara ingat, pada zaman Adam dan selanjutnya, itu umur manusia itu kan hampir 1000 tahun. 930 tahun, 950 tahun. Itu sudah ada dosa loh saudara. Tapi umurnya masih panjang. Yang paling panjang namanya siapa? Yang paling panjang namanya siapa? Metusalah. Berapa tahun? 969 tahun. Bayangkan, metunya salah aja sudah 969. Apalagi metunya benar, saudara-saudara. Pasti lebih panjang tuh umurnya. Jadi masih bisa berdosa, perlu bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi pada masa kerajaan 1000 tahun masih ada penginjilan, masih ada pelayanan, masih ada kesaksian supaya orang-orang bertobat. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun yang diperintah dengan kondisi luar yang sangat bagus, sangat aman, ternyata masih ada orang berdosa karena hawa nafsunya. Setan di mana? Kan di dalam jurang maut, nggak bisa menggoda manusia. Tapi di akhir kerajaan 1000 tahun akan muncul pemberontakan terakhir dan penghakiman tata putih. Karena di akhir masa 1000 tahun iblis dilepas menggoda manusia. Banyak orang yang akan melawan Allah. Ini disebut perang Gog dan Magog, jilid yang kedua. Makanya saya bilang, saudara, kelahiran baru itu mutlak. Karena orang diperintah sama Yesus pun di bumi, suasana begitu indah, umur panjang, sakit penyakit, nggak ada kecuali orang berdosa. Tapi orang tetap berontak sama Tuhan. Perbuatan baik nggak cukup untuk menyelamatkan manusia. Harus lahir baru. Roh Kudus mesti masuk di dalam hati kita. Nah, ketika iblis menggoda manusia melawan Allah, perang, Allah murka, lalu melemparkan iblis ke dalam lautan api dan disiksa selama-lamanya. Lalu kemudian datanglah penghakiman terakhir, namanya pengadilan tahta putih yang besar. Ini pengadilan untuk orang tidak percaya. Kalau 1000 tahun di depan namanya pengadilan Kristus, Bema, untuk orang percaya. 1000 tahun kemudian pengadilan tahta putih untuk orang tidak percaya. Kenapa orang percaya dihakimi? Karena ada derajat kemuliaan yang berbeda di dalam sorga. Dapat mahkota atau tidak. Kenapa orang tidak percaya yang udah jelas-jelasan salah mesti dihakimi? Karena ada derajat hukuman yang berbeda di api neraka. Tapi semuanya akan masuk neraka. Boleh saya tanya sama Bapak Ibu, tolong dijawab keras. Penguasa neraka namanya siapa? Kurang keras. Penguasa neraka namanya siapa? Yang bikin neraka siapa? Yang menciptakan neraka siapa? Tuhan atau setan? Yang menciptakan neraka Tuhan atau setan? Siapa yang dihukum paling besar, paling berat di neraka? Manusia atau setan?
Siapa penguasa di neraka? Saya bilang, setan tidak akan pernah jadi penguasa, baik di sorga maupun di neraka. Karena yang bikin sorga adalah Tuhan. Yang bikin neraka untuk iblis dan orang-orang yang percaya juga adalah Tuhan. Penguasa tertinggi alam, dunia, akhirat, dan sebagainya adalah Tuhan. Siapa yang akan disiksa paling berat di neraka? Iblis. Dia nggak akan duduk di tahtanya, ha. Kadang-kadang drama Natal di gereja suka ada yang begitu. Salah itu, saudara. Itu bukan konsep Kristen. Karena yang akan dihukum paling berat di neraka adalah iblis. Gimana dia bisa ha di situ? Karena itu jangan mau ditipu oleh iblis, karena dia akan disiksa selamanya di neraka. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan sorga dengan syarat yang paling mudah sebetulnya, percayalah kepada Yesus. Dan orang menolak, berarti dia dengan kesadaran penuh, dia akan masuk neraka yang diciptakan Tuhan. Sebetulnya bukan untuk manusia. Yang diciptakan Tuhan sebetulnya untuk siapa? Iblis. Makanya kita harus sungguh percaya kepada Tuhan. Penghakiman yang terakhir akan terjadi. Lalu kemudian setelah semuanya dihakimi, langit dan bumi sekarang ini akan lenyap. Karena sudah dicemari oleh dosa. Lenyapnya bukan oleh air bah seperti zaman Nuh. Karena Tuhan janji aku nggak akan hukum lagi demikian. Tapi oleh hujan api dan belerang. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 mencatat ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi akan nyala apinya menyebabkan semuanya binasa. Ayat 11, tetapi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12-13, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, baca bersama. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi pada waktu penghakiman terakhir, semua orang tidak percaya akan dibangkitkan untuk dihakimi dan dihukum ke dalam neraka. Lalu langit dan bumi dibinasakan. Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti sekarang ini ada langit, ada bumi, tapi tentu geografinya akan sangat berbeda dan masih ada pekerjaan di sana tentunya. Sebab kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, dia akan tetap bekerja, nggak tidur terus tiap hari, saudara. Tapi karena sudah jatuh dalam dosa, diganti dengan langit baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru akan turun dari sorga menurut Wahyu 21 ayat 2 ke bumi baru. Jadi Yesus sekarang kan ada di sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Ibu kota sorga itu namanya Yerusalem baru. Di sorga, di belakang langit biru. Tapi nanti karena langit lama, bumi lama akan dihancurkan, maka ibu kota sorga Yerusalem baru menurut Wahyu 21 ayat 2 akan turun dari sorga ke bumi baru. Berarti kita akan tinggal bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Dosa, penyakit, air mata tidak ada lagi. Di dalamnya semua suci. Tuhan akan memberikan pekerjaan bagi kita masing-masing. Jangan pernah berpikir di sorga kita cuma nyanyi saja. Di sorga kita akan memuliakan Allah. Di dunia ini orang Kristen tidak terpanggil hanya untuk nyanyi-nyanyi doang, tapi untuk memuliakan Allah. Betul? Berarti ketika saudara bekerja dengan prinsip Kristen yang benar, menjalankan kingdom business, melakukan bisnismu dengan jujur, engkau memuliakan Tuhan. Ibu yang memasak untuk anaknya yang masih kecil, menyusui, itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan jangan hanya dibatasi nyanyi. Nanti di surga nyanyi aja. Tuhan itu kreatif, saudara. Wahyu 20 mencatat bahwa Wahyu 22 kita akan beribadah kepadanya, ya tentu ada nyanyian pujian. Tapi kita juga akan diberi pekerjaan karena bekerja tidak dosa.
Kesulitan dalam pekerjaan itu terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi pekerjaannya bukan dosa. Nganggur itu akan bisa menyebabkan dosa. Nanti kita kerja di sana, saudara-saudara, tapi nggak ada dosa. Haleluya. Dan kita akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Berarti di sorga itu akan ada kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh anak-anak Tuhan. Wah, ini nanti saya jelaskan tentang sorga sendiri ya. Nanti khotbah sorga sendiri, neraka sendiri, supaya lebih mengerti. Saya berdoa supaya pemaparan firman Tuhan mencelikkan mata hati kita. Mungkin bagi beberapa orang agak berat menerimanya. Nggak apa-apa, saudara bisa dengerin lagi di YouTube berkali-kali. Karena kita kadang perlu khotbah praktikal. Mengasihi, mengampuni, memberi, hidup rukun dalam keluarga. Tapi kita perlu khotbah doktrinan karena Tuhan itu sudah mengungkapkan dalam Alkitab rahasia sampai pada akhir zaman. Jangan kita ignore, jangan kita sampai nggak tahu, mengabaikan, karena rugi saudara-saudara. Jadi ini masa depan kita. Walaupun si antikris akan muncul, dia nggak akan pernah jadi penguasa dunia. Karena yang jadi penguasa dunia satu-satunya dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan kekal, namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.